Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Bacalah Al-Quran, baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Kalau anda membaca di bulan Ramadan, tentu pahalanya lebih banyak dibandingkan kita membacanya di bulan-bulan yang lain. Fa innakum tu'jaruna alaihi bi kulli harfin 10 hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Hadirin hadirat jamaah subuh di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh yang kita cintai, para pendengar Radio Baitur Rahman di mana saja anda berada, para pendengar Radio Republik Indonesia, dan para pendengar radio-radio swasta lainnya yang menyebarluaskan halaqah maghrib yang berasal dari Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini. Hadirin yang berbahagia, ayat yang sering dibacakan oleh para penceramah di bulan Ramadan adalah ayat yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah memerintahkan kepada seluruh orang yang beriman agar dia melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Tujuannya agar mereka menjadi orang bertakwa. Kita di 10 akhir ini mudah-mudahan kita sudah dekat dengan level yang diberi nama takwa, insya-Allah. Kemudian ayat selanjutnya ayyamam ma'dudat. Kita puasa pada hari-hari yang bisa dihitung. Boleh jadi 29 hari atau kita puasa 30 hari. Kemudian ayat selanjutnya mengatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Pada bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan lebih darajatnya dari bulan yang lain, karena di bulan Ramadan diturunkan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, menjadi petunjuk kepada seluruh umat manusia, baik dia beriman atau belum beriman. Di ayat lain Al-Quran menjadi petunjuk hanya untuk orang-orang muttaqin. Mudah-mudahan kita di bulan Ramadan ini bertambah petunjuk sehingga kita menjadi orang bertakwa. Hadirin yang berbahagia, sesuatu hal yang selalu kita lihat di bulan Ramadan adalah orang membacakan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, bahkan sampai membacanya hingga tamat, khatam. Rasulullah bersabda, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan.
Kalau anda membaca di bulan Ramadan, tentu pahalanya lebih banyak dibandingkan kita membacanya di bulan-bulan yang lain. Fa innakum tu'jaruna alaihi bikulli harfin 10 hasanat. Kamu akan diberi pahala dari membaca Al-Quran itu satu huruf dengan 10 kebaikan. Rasul menjelaskan lagi, ama inni la aqul, saya tidak mengatakan satu huruf itu alif lam mim itu satu huruf, tidak. Alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi kalau kita membaca alif lam mim, kita mendapat pahala 30. Alif 10, lam 10, mim 10. Hadirin berbahagia, kalau kita membuka Al-Quran, kita mendapat permulaan ayat permulaan surat dimulai dengan satu huruf. Contohnya Qaf wal Qur'anil Majid. Qaf saja kita baca mendapat 10. Jadi kita kalau mau membaca harus dengar apa yang dibacakan oleh guru kita. Sehingga orang mengatakan kalau kita belajar Al-Quran harus musyafahah, dari mulut ke mulut. Kita mendengar guru kita bagaimana membacanya, baru kita membacanya. Jangan kita membaca terus tanpa mendengar dari guru. Guru mengatakan Qaf wal Qur'anil Majid. Qaf, demi Quran yang mulia. Nun wal qalami wa ma yasturun. Satu huruf, nun mendapat 10. Qaf mendapat 10. Jadi pembukaan ayat ada yang satu huruf saja. Ada nun, ada qaf. Kemudian ada yang dua huruf dimulai. Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Ta satu, ha satu, itu dapat 20. Ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Tidaklah kami turunkan Quran kepadamu agar kamu susah. Tidak. Justru kita membaca Quran lebih bahagia. Nanti bagaimana kita hidup bahagia kalau kita membaca Quran dan mengerti apa yang ada dalam Al-Quran. Itu sudah 2. Taha 2. Ada yang ketiga, alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif 1, lam 1, mim 1, 30. Ada yang dimulai dengan 4 huruf. Alif, lam, mim, ra. Tilka ayatul kitab. Alif 10, lam 10, mim 10, ra 10, 4. 40 dapat. Yang terakhir yang paling banyak adalah kaf, ha, ya, ain, sad. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Kita baca surat Maryam pertama, kita sudah dapat 50 kebaikan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaf, ha, ya, ain, sad. 50. Jadi permulaan itu sudah dapat 50. Apalagi di bulan Ramadan digandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beriman, kita ini sudah beriman. Kalau tidak ada iman, kita tidak datang kemari. Kita baca Al-Quran. Ada hadis mengatakan, Masalul mu'minil ladzi yaqra'ul Quran.
perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran. Alhamdulillah kita beriman dan kita membaca Al-Quran. Perumpamaannya kamatsalil utrujjah. Apa itu utrujjah? Sebuah makanan, buah-buahan yang ada di Arab. Bagaimana? Ta'muha thayyib. Dia wangi sekali. Buah-buahan itu wangi, dari jauh kita udah terasa enak. Warihuha thayyib. Baunya pun wangi sekali. Rasa wangi, bau wangi. Kalau di Aceh apa itu ada? Buah durian. Nah, kira-kira begitu. Buah durian dari jauh kita udah tahu nyobe bohdrin. Oleh orang yang galak bohdrin, baca bohdrin. Yang ketiga orang beriman baca Quran lagi bohdrin. Orang suka kepada rasanya dan suka kepada wanginya. Alhamdulillah saya lihat di sini jamaah tetap terus baca Quran. Itulah durian yang diberi level oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa masalul mu'min la yaqra'ul Quran kamasalit tamarah. Orang mukmin yang tidak baca Quran itu persis seperti tamar. Tamar itu apa? Kurma. Seperti kurma, ta'muha thayyib. Rasanya enak, manis. Wala rihalaha, tapi enggak ada bau. Kalau ditaruh di mana-mana, kita enggak tahu apa itu kurma atau tidak, karena enggak ada baunya. Berbeda dengan durian. Jadi orang mukmin yang baca Quran seperti durian, mukmin yang tidak baca Quran seperti kurma. Kemudian wa masalul munafiq alladhi yaqra'ul Quran. Orang munafik dia tidak percaya kepada Quran tapi baca. Kama salir raihanah, sebagai sebuah buah-buahan, rihuha thayyib wa ta'muha mur. Baunya itu menyenangkan. Wah, hebat ini. Tapi rasanya pahit. Itu orang munafik. Beda dengan orang mukmin tadi. Wa masalul munafiq alladhi la yaqra'ul Quran kamatsalil hanzalah ta'muha murrun wa la riha laha. Selanjutnya orang munafik yang tidak baca Quran, baunya tidak ada, rasanya juga pahit. Jadi sekarang saya hidup di tengah-tengah orang yang baca Quran dan beriman, rasanya enak, baunya pun wangi. Itulah jamaah yang membaca Quran di bulan Ramadan. Kemudian membaca Quran dengan berbicara bahasa Arab. Ada orang bisa bicara bahasa Arab, ketemu dengan orang Arab bicara. Tapi kalau dia baca Quran, dia harus mengikuti ketentuan-ketentuan Al-Quran, seperti makharijal huruf. Huruf Al-Quran itu ada makhrajnya, ada sifatnya. Misalnya apa? In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Ta'lamun. Jangan kita baca supaya kita hebat sekali kayak orang Arab. Ta'lamun kita baca. Jadi alif itu kita ganti dengan ain. Quran mengatakan in takunu ta'lamuna, bila kamu menderita kesakitan di dalam perang. Perang kita kena lempar, kena panah, terasa sakit. Itu ta'lamun. Jangan diganti dengan ta'lamun. Kalau ta'lamun itu mengetahui, artinya sudah berubah. Hati-hati. Kita harus musyafahah. Juga kita belajar pada tengku.
yang mengajarkan kita bagaimana mengucapkan hamzah, bagaimana mengucapkan ain. Ta'lamun dengan ta'lamun. Kemudian di ayat lain, wahum yanhauna anhu wa yanauna anhu. Yanhauna dengan yanauna beda artinya. Orang yang bisa bahasa Arab, kita tanya, kalau kita belum bisa bahasa Arab, tanya pada orang yang bisa bahasa Arab. Beda. Yanhauna dengan yanauna. Hurufnya beda. Kalau yanhauna melarang orang mendengar Quran. Hai, baiklah dengar Quran. Orang musyrik mengatakan kepada sesamanya, jangan dengar Quran. Kemudian wayan'auna anhu. Yan'auna, mereka menjauh dari Al-Quran. Yanhauna dengan yan'auna beda artinya. Jangan sampai bertukar itu. Kemudian jangan bertukar baris. Kalau bertukar baris, bertukar arti. Firman Allah, annallaha bari'un minal musyrikina wa rasuluh. Orang yang tahu bahasa Arab. Jadi ada orang sahabat Nabi di zaman Khalifah Umar bin Khattab membacakan Al-Quran, annallaha bari'un minal musyrikina wa rasulih. Dia baca. Kata orang Arab itu, idza kana Allahu bari'un minal musyrikin wa rasulihi, ana bari'un min Muhammad. Apa artinya? Begini. Bari'un itu melepaskan diri. Nanti di hari akhirat Allah tidak menghirau lagi orang musyrik. Bari'un. Allah tidak memperhatikan orang musyrik di padang mahsyar. Kalau dibaca wa rasulihi, juga nanti Allah tidak memperhatikan Nabi Muhammad SAW di padang mahsyar. Padahal kejadiannya sebaliknya. Maka orang Arab dengan sahabat Nabi yang salah baca Quran tadi mengadu kepada Umar bin Khattab. Ya Umar, idza kana Allahu bari'an minal musyrikin wa rasulihi, ana bari'un minhu. Begitu kata dia. Kalau mereka Allah tidak memperhatikan orang musyrik, oke. Tapi kalau tidak memperhatikan Nabi Muhammad, saya juga tidak akan memperhatikannya. Kata Umar, itu salah baris. Coba lihat di Quran. Pada barisnya, annallaha bari'un minal musyrikina wa rasuluhu. Allah itu melepaskan diri dari orang musyrik, dan Rasulnya juga melepaskan diri tidak memberi syafaat kepada orang musyrik nanti di hari akhirat. Itu karena salah baca, salah baris. Jadi baris itu menentukan artinya. Bagi mereka yang tahu bahasa Arab, tahu itu kalau barisnya berubah, artinya sudah berubah juga. Kemudian ada mad. Mad itu apa? Panjang. Bahasa Arab ada kata-kata yang panjang. Kalau ada baris A, ada alif, itu panjang. Misalnya apa? Panjang. Ya, hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Mata nasrullah. Itu bacaan yang betul. Kalau kita mau baca semau kita, enggak mau aku baca kayak gitu. Mata nasrullah. Panjangnya di mim, bukan di ta. Mata nasrullah, itu yang betul. Kita mau baca mata nasrullah, artinya berubah. Kalau mata nasrullah dalam sebuah peperangan, hampir saja orang mukmin dikalahkan oleh orang kafir, sehingga para rasul dan orang mukmin berkata, mata nasrullah, kapan juga datang bantuan Allah?
Pajan. Seperti kita sekarang mendengar berita dari Gaza. Sudah diserang. Mata Nasrullah. Kapan? Itu harus mata. Tapi kalau mata lain artinya. Jadi orang yang bisa bahasa Arab mendengar bacaan itu ada yang berubah artinya kena panjang pendeknya. Tadi kena barisnya, ini kena panjang pendeknya. Ayat Quran apa? Afa immata au qutila, kalaulah Rasul itu wafat atau Rasul itu dibunuh, itu mata. Jadi mata dengan mata berbeda artinya. Jadi kita baca Quran itu harus belajar dengan baik. Saya kira ini sebenarnya mau saya tambah lagi, tapi saya lihat sudah 15 menit, atau saya tambah sedikit saja bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Jibril, malaikat Jibril alaihi salam, kana yu'ariduni bil Quran fi kulli 'amin marrah." Dia memperdengarkan Al-Quran kepadaku setiap tahun satu kali. Jadi Quran itu ditamatkan oleh Rasulullah bersama Jibril setahun satu kali. Wa innahu aradani bihi al-am marratayn. Tapi baktunyo gepu tamat dua kali, bukan sekali. Kata Rasulullah, wala arahu illa qad hadara ajali. Kalau begitu saya berkesimpulan ajal lonnya katru ke habis, Quran ka penuh, lon ke petron untuk nombor Al-Quran, maka lon hana trip boleh akan wafat. Apa yang kita ambil kesimpulan? Kalau Rasulullah dengan Jibril menamatkan Al-Quran satu kali setahun, maka marilah kita dalam bulan Ramadan ini, kalau tidak mungkin 2 kali atau tidak mungkin 3 kali, marilah kita menginginkan, berusaha untuk menamatkan Al-Quran satu kali dalam bulan Ramadan ini. Kemudian nanti kita baca Al-Quran, kita tahu artinya, kita praktekkan dalam kehidupan kita. Nanti saya berikan contoh di hari yang lain. Jangan terlampau panjang ceramah saya pada hari ini. Inilah yang dapat saya sampaikan. Marilah kita membaca Al-Quran dengan baik. Semoga kita menjadi orang muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin, wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil nabiyyin, wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil mursalin, وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان. والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا. لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا. وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا، مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا
في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا. واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا. والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا. والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا. وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا. واقض لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا. sama-sama. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة ورحمة الله عليه وعلى آله. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان. والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا. لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا. وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا. للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا. مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا. واسلك بنا في نهج طه المصطفى
ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترانا